Orang gelem lah, orang sudi nyong lah, di mek-mek dewek lah. Orang gelem Pak, nggak mau, orang sudi, sombong. Lalu bagaimana nasibnya? Kalaulah iblis yang sudah berada di dalam surga, di dalam kenikmatan, di dalam kebahagiaan, di dalam sakinah, mawaddah, warahmah, gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah campakkan dia keluar daripada surga. Wadene kula lan panjenengan yang tidak mau sujud kepada Allah, di mana tempat kita? Siapa yang mengasih kaya kita? Itu mulai panas Pak. Ini mulai panas mas ini, karena teh botol Suroso ini kan. Biasanya ingin dengan Mas Hasanuddin teh botol Suroso juga ini cuma luru aja apa-apa. Coba di mana tempatnya? Siapa yang kita minta kaya? Siapa yang ngasih kaya? Allah. Kita minta sehat, siapa yang ngasih sehat? Allah. Kita minta anak yang soleh dan solehah, siapa yang ngasih anak? Allah. Mau minta segala-galanya sama Allah. Lalu kenapa perintah Allah cuma suruh sholat saja Pak? Sholat saja. Kok nggak mau? Maka kalau ingin rumah tangganya seperti Adam dan Hawa, ingin rumah tangganya seperti Yusuf dan Zulaikha, ingin rumah tangganya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah Kubro, jangan tinggalkan sholat. Tidak boleh ditawar. Apalagi orang perempuan dia bagi ojo ditunda-tunda. Ingat Mbak, tiada laki yang perkasa kalau tidak diiringi dengan doa seorang istri. Kalau suami sampai keluar ke rumah mencari nafkah, sampai doakan, ya Allah, jagalah suamiku, kesehatannya Allah, berilah dia rezeki yang berkah, pulang membawa rezeki yang halal ya Allah, jauhkan daripada rezeki yang halal. Begitu doa seorang istri. Jangan diterima aja seperti istri-istri di kampung saya, asal mulai korini setor. Istri di kampung saya Pak, di sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Jangan kayak gitu Pak. Sholat jangan ditinggalkan. Mau minta apa sampai dengan sholat itu? Ada 8 proposal Pak, 8 permintaan akan dipenuhi oleh Allah. Rabbiufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mau minta diampuni dosa kita, mau dikasihani keluarga sampean, mau diangkat keluarga sampean, mau diangkat derajatnya, mau dicukupkan kekurangannya. Apa kekurangan sampean? Uang duwe mobil sampai duwe mobil, uang duwe kendaraan sampai punya kendaraan, uang punya kapling punya kapling, uang punya penghasilan punya penghasilan. Apa? Mau minta apa? Dicukupkan semua sama Allah. Mau minta sehat dikasih sama Allah. Mau minta diampuni dosa kita dikasih Allah. Mau diberikan hidayah putra putri kita sampai anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat diberi oleh Allah melalui sholat. Jangan tinggalkan. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Quran udan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia, pembeda dengan yang baik. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang rezekinya, banyak orang yang tinggi pangkat tahta kedudukannya, mulianya mulia di tengah masyarakatnya, tetapi dia tinggalkan sholat dan baca Al-Quran. Apa yang terjadi Pak? Kekayaannya turun. Tengok Fir'aun, setinggi-tinggi raja dia Pak, habis. Tengok Korun, setinggi-tinggi orang yang kaya, habis. Karena kenapa? Tidak mau sujud kepada Allah. Maka kuncinya satu. Jadi Bapak Ibu bukan ngajarin, nak jenengan ngerasa uripku ki piye ya, padha terane lho karo Mbah Nur Kholis. Mbah Nur Kholis enak ya. Esuk nang SD sore MDA dalet meneh kok pondok pesantren. Mbah Nur Hayati lho, rono rene kok ya iso diundang, rono rene kok ya grupe akeh. Kok ya iso juga ya sehat-sehat aja keluargaku. Aku padha angkatan literan kok cik ngene-ngene. Di mana bedanya? Apa bedanya mereka dengan kita? Sama-sama makan rezeki dari Allah, sama-sama makhluk Allah. Bedanya satu Pak, yang beliau itu ta'abbud Allah, beribadah kepada Allah, sholat tidak tinggalkan, sementara orang lain meninggalkan sholat. Nggak boleh remeh itu kunci, itu pagar ayu nih, pagar ayu rumah tangga, sholat dan membaca Al-Quran. Apalagi malam hari ini sudah sampai perdengarkan kepada kami bersama. Jangan hanya sekedar malam pertama sampai perdengarkan kepada kami hatam Quran. Jika perlu one day one juz, ganti-ganti simaan. One day one juz. Satu hari 1 juz. 1 juz 10 halaman Mas. Itu pun
juz yang pertama sama juz kedua. Masuk juz ketiga sampai juz amat itu paling-paling 9, ada 9, ada 8, ada 9. Jadi kalau di buku rata 10 halaman, Mas Farul, 10 halaman, satu sholat 2 halaman, pada subuh 2 halaman, zuhur 2 halaman, asar 2 halaman, pada maghrib 2 halaman, isya 2 halaman, udah 10 halaman satu juz. Saya yakin dan percaya suatu saat betul-betul engkau jadi raja dan permaisuri, betul-betul engkau akan diangkat keluargamu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maka ada sebuah kata yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ikuti kehendak Allah maka kehendakmu pasti akan diikuti oleh Allah. Ikuti kehendak Allah maka kehendakmu pasti akan diberlakukan oleh Allah. Kehendak Allah itu bagaimana untuk menjaga rumah tangga? Jangan tinggalkan sholat dan baca Al-Quran. Al-Quranu nurul qalbi, Al-Quranu nurul baiti, Al-Quranu nurul qabri, Al-Quranu nurul jannati. Al-Quran itu menjadi pepadangnya hati, menjadi pepadangnya rumah tangga dan pepadangnya daripada kubur kita, pepadangnya menuju di dalam surga. Ya Mas ya, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Dibagi bapak-bapak sepuro, ini sing ora iso baca Quran bagaimana? Yasin. Yasinnya ora iso, tatim. Tatim ora iso, surat langganan lah malah. Apa surat langganan bapak? Kul ya kafirun, kul lahat, kul farahat, kul binas. Tabat syada, wal asri inna atoyna. Inna atoyna gak iso ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa wong Islam kok inna atoyna ora iso. Ya ora apa-apa. Penting baca ora apa-apa. Engko nak pamane pas poso, pamane bismillahirrahmanirrahim. Ning musala ngarep kono. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Malam pertama inna a'taina, malam kedua inna a'taina, sampai malam terpuluh inna a'taina. Saat ini Mbah Nur kali sopo lah seneng musola kayak kok ben-bengi nak a'taina. Jadilah daripada yang sama sekali tidak baca Al-Quran. Ingat Pak, kalau kita mau baca Al-Quran dalam rumah tangga kita, rezeki jinak Pak, rezeki datang, hadir yang keluarga senang, insya Allah. Lanjut Mas, lanjut Pak, jangan lanjut Mas sakit lu malam Jumat. Yowes terakhir, yang pertama apa Mas? Jaga ucapan. Yang kedua, kelapangan hati maka lapangan rumah tangga. Kuncinya apa? Jaga sholat dengan baca Quran. Dan yang terakhir dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mas Farul, Mbak Salis, ya, untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah wabaka'an lama qadatikum, salinglah kalian pengertian di antara kedua. Nah cari ini wong Jawa, sing lanang mikul, sing wedok napa Mbah? Gidong. Nah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ingat Mas Farul, kalau kemarin sampai hanya memikirkan maaf diri sampai sendiri, mulai hari ini sampai memikirkan nasib 2 orang. Begitu juga Mbak Salis, kalau kemarin sampai memikirkan untuk badan sendiri, mulai hari ini sampai sudah memikirkan 2 badan jadi 1, perasaan 2 perasaan dijadikan 1, omongan 2 mulut dijadikan 1, sama rasa, sama rata, sama senang, sama susahnya, suka dan duka saling harus pengertian. Ingat Mas, kewajiban sama apa tadi? Sampai udah baca sigot taklik? Udah sampai baca sigot taklik? Saya yang bertanda tangan ini, Farul Rosid, dengan ini menyatakan apabila ini sudah paham ya? Nah, itu tanggung jawab sampean. Ingat. Banyak Pak survei saya membuktikan ayah bunda rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seorang bapak wali kandungnya, wali nasabnya, yang ketika menikahkan anak sebelumnya udah dikasih Pak catatan dari kantor tua itu Pak. Catatannya gua hafal Pak. 15 hari menjelang nikah di rumah atau di kantor itu udah dihafalkan. Bapaknya seorang perempuan itu hafal, udah lainnya bahasa Jawa nih. Tapi begitu hari H, gelagapan Pak. Seharusnya apa? Hai Farul Rosid, ya Pak, aku nikahkan kau dengan putri kandungku, Salis Fadliati, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima. Begitu aturannya Pak.
Tapi karena kegok, karena nervous, berulang-ulang Pak. Banyak di kantor kami yang 17 sampai 23 kali diulang-ulang, sampai tak mandiin belum juga dapat. Betul ini Pak. Kenapa? Apakah dia tidak sholat? Sholat. Udah haji juga dia. Kenapa? Dia belum siap, artinya ayah anda menyerahkan anak wedoknya kepada calon menantunya. Tadi Pak De Ahmadun berapa kali tadi? Pak De? Berapa kali tadi Pak De? 2 kali. Berarti kesiapannya sudah mantap Pak De. Ada yang 17 kali di kampung kami Pak. Kenapa? Dia masih ragu. Apa iya anak-anakku wedok engko tak wehke mantuku, tanggung jawabnya kaya aku. Ngono. Wes sandangane, wes pangane, wes papane, le pengertiane lan pendidikane kaya aku. Urung siap Pak. Saya sendiri tukang nikahkan orang belum tentu seperti itu Pak. Karena kenapa? 25 tahun anakku kurawat, tiba-tiba ada yang mempersuntingnya. Enak kali dia. Enak kali lah dia teko-teko morok temu gede dimek langsung. Sopo sing tega Pak? Apa iso nukoke sandangan kaya sandangan aku? Apa iso kok pengertiane kaya aku? Apa iso nek tanggung jawab kaya aku? Aku urung siap Pak. Itu makanya banyak di luar sana bapak-bapak mau nikahkan anaknya pakai berulang-ulang kali. Karena belum siap Pak. Oleh sebab itu, kalau sampai sudah disahkan tadi oleh saksi yang hadir, sampai harus siap mengganti posisi Pak D saya Pak Ahmadun. Tanggung jawabnya apa? Sampai juga kasih sandang, pangan, papan. Dan yang ketiga, keempat adalah sampai pengertian. Terus yang kelima apa? Pendidikan. Ya, pengertian tadi sama dengan perhatian. Banyak di luar sana Pak, iso ngedekke omah, papane api, mangan lawe bendino Kentucky, hotdog, hotching. Hotching apa toh? Wis apa-apa lah pokoke, ramban-rambanan nak pucuk-pucuk ora laku karo nek saking sugihe Pak. Sandangane bendino ganti, seri terbaru. Ora kaya anak jamu lu cek pipit. Kritik enggak? Enggak ya? Wis lunas alhamdulillah. Ya. Coba bayangin. Banyak Pak di luar sana itu, banyak. Rumahnya besar, kendaraannya bagus, penghasilannya bagus. Tidak diperhatikan istrinya. Tidak dididik istrinya. Akhirnya apa? Dikon wirid orang ngekon wirid, dikon gabung grup sholawat orang gelem, dikon yasinan muslimatan yang dibuatan purut. Wong mati orang gelem takziah, wong pesta ya gak gelem rewang, karena gak dididik langsung selanang. Jangan kayak gitu ya Mas ya. Akhirnya apa? Gak ada perhatian daripada suaminya, dia cari perhatian di luar. Hati-hati Mas. Kalau perempuan tidak kita perhatikan, dia siap mencari perhatian di luar. Nah, itu makanya banyak hancur rumah tangga. Kenapa? Pikirin nak wong lanang nak wis kerja di mumpung orang ngerti hutan panas, geluduk banting tulang, ndas tadi sikil tadi ndas. Aneh Pak, ndas tadi sikil Pak. Aneh sikil tadi ndas. Kaya ngopo aku tak delok wong kaya ngopo. Pak dia bilang, contohin di Pak dia. Ora aneh ndas tadi sikil. Iku kan cuma unen-unen. Tapi nyatane bojone nggak pernah diperhatikan. Akhirnya apa? Mulai kerja ngos-ngosan, bojone macak karo wong liya. Di kampung saya Pak, di Kendali Sodo nggak ada. Alhamdulillah aja ditiru kayak mana Mas. Begitu juga sampean Mbak Salis, mulai hari ini sampai sudah pangkat sampean nyonya daripada Mas Fahrul apa Mas? Fahrul Rozi. Sudah nyonya sampai pangkat sampean hari ini NY. Mau sampean kerja di luar sampean di sana, mau jadi wanita karir monggo, tapi inget NY sampean udah nyonya Fahrul Rozi. NY itu ya juga nyapu, nyambel, nyayur, nyuci, nyetrika, ini ngojo nyinyir. Kain kok nyinyir. Ya Mas, kain nyinyir. Sampai jangan menuntut hak sampai dek kopi, dek mangan enak. Tinggalin dulu untuk beli kopinya. Jangan menuntut hak sebelum kewajiban sampai penuhi.
Begitu juga Mbak Salis, jangan sampai menuntut hak sebelum kewajiban sampai penuhi. Nah omah sampai resik, dah harus dicepake, bakal anak-anak wis sampai dusi, wis sampai kudang. Iso ayo Mas, waktu sekali-kali buat aku tidak shopping toh. Sekali-kali aku tidak hacking. Ngono, ojo mungkin terus. Sekali-kali shopping, hacking, rekreasi rono. Ah itu boleh. Sampai minta kayak gitu ngingetin, ojo kerja terus loh. Sama ini kerja golek ke sopo. Lah aku golek aku toh. Lah nek sampai mati aku ora golek meneh. Lah. Yuk, saling pengertian di antara keduanya. Andai kata aku jadi raja, jadi ratu. Kalau sampai jadi tangkai, sampai bunga. Kalau sampai jadi kumbang, sampai jadi madunya sing iso mbok nutupi bendino. Ya. Jadi harus saling pengertian. Ya Mas ya. Saling pengertian. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ingat, jangan menuntut hak sebelum sampai tunaikan kewajiban. Pesan saya 3, sebagaimana pesannya Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ingin minta petuah kepada Rasulullah bagaimana untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Yang pertama, malikan lisanukum, jagalah ucapan, saling pengertian ya. Yang kedua, lapangkanlah hati kalian, maka akan lapanglah rumah tangganya. Kuncinya apa? Jangan tinggalkan sholat dan baca Quran. Sampai sudah ibaratnya bunga, sudah rapi, tinggal pupuk terus Mas. Sholat aku yakin sampai sudah sholat. Nengok bacaan Quran sampai tidak diragukan lagi. Yuk, keluarga sampai ini aku yakin, mulai dari Bapak Panjenengan sampai Pak D sampai terakhir lilik sampai yang di Dika 1 itu siapa? Pak Abdul Hamid itu keluarga santri kabeh Pak. Aku ngertos keluarga jenengan. Jangan sampai nodai itu. Keluarga santri kabeh Pak. Saya kunjungi satu persatu keluarga beliau ini Pak. Sampai Pak Abdul Hamid datang nyari. Jadi, oh datang tuh. Keluarga santri kabeh Pak. Nanti dijokke Pak jadi imam tadi. Jadi ingat, dengan hadirnya sampai ponaan di rumah ini, tambah batih, tambah keluarga, tambahlah kerukunannya, tambah amal ibadahnya. Ya Mang ya? Amin ya rabbal alamin. Jaga ucapan, lapangkanlah hati kalian, maka akan lapanglah rumah tangga kalian. Dan yang terakhir adalah saling pengertian di antara keduanya. Artinya saling memenuhi hak dan kewajibannya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, 3 poin inilah tutur tinutur kula dumateng pengantin baru kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan keduanya keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, tata terem ketara harjo kemahribah janawi ing arsa sungkawada ing madya mangkasa tuturi handayani jerba suci mawa ya amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah.